Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 12 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita belajar dari satu tokoh wanita yang sederhana yang bernama Maria. Maria ini adalah saudara dari Marta dan juga Lazarus yang Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian. Kalau kita membaca kisah Maria yang tertulis di dalam Alkitab, kita dapat merasakan bahwa Maria ini adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan Maria selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidupnya. Kalau kita membaca dalam Lukas 10 ayat 38-42, di sana kita melihat bagaimana Maria sudah memilih bagian yang terbaik ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, yaitu duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8 yang baru saja kita baca, kita semakin bisa melihat bahwa Tuhan Yesuslah yang sangat dimuliakan dan sangat dikasihi oleh Maria. Tuhan Yesuslah pribadi yang utama dalam hidup Maria, sehingga Maria rela meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu seharga 300 dinar dan menyekanya dengan rambutnya. 300 dinar adalah upah 300 hari kerja. Jadi harga minyak narwastu ini sangat mahal, dan Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya yang adalah mahkota bagi wanita. Karena itu Tuhan Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Maria. Karena Tuhan Yesus juga mengetahui ketulusan hati Maria. Sehingga ketika Yudas Iskariot menyalahkan perbuatan Maria, Tuhan Yesuslah yang membela perbuatan Maria tersebut. Dari teladan sikap hati dan perbuatan Maria ini, kita dapat belajar bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita dan juga harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata seperti yang dilakukan Maria. Para wanita yang dikasihi Tuhan, kaum wanita pada masa itu tidak memiliki status sosial yang sama dengan kaum pria. Tetapi Maria sebagai seorang wanita bisa menunjukkan tindakan kasih yang luar biasa kepada Tuhan Yesus di tengah masyarakat yang didominasi oleh kaum pria pada waktu itu. Dan tindakannya ini berkenan di hati Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Maukah kita sebagai para wanita yang mengasihi Tuhan, terus berusaha untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, dan berusaha memberikan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami anak-anak-Mu, yaitu dengan memberikan hidup-Mu agar kami hidup. Tolong kami untuk belajar dari teladan hidup Maria, agar kami selalu berusaha mengutamakan Engkau di dalam hidup kami, dan berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepada-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.